lupain dulu deh soal bull market. Kita mau bahas sesuatu yang lebih ekstrim. Gimana caranya cuan pas dunia lagi di ujung tanduk? Nah, ini dia, strategi profit di tengah kiamat pasar. Coba deh bayangin, besok pagi Anda bangun dan tiba-tiba seperlima pasokan minyak dan gas dunia itu lenyap. Hilang gitu aja. Bukan karena habis ya, tapi karena jalur distribusinya, urat nadi energi global itu ditutup paksa. Kira-kira apa yang bakal terjadi sama ekonomi dunia? Dan yang lebih penting lagi nih, apa kabar portofolio Anda? Oke, sekarang kita akan time travel sedikit ke tahun 2026 ke sebuah skenario hipotetis. Sebuah kejadian yang kita sebut Black Swan yang jadi pemicu semuanya. Tapi penting banget buat dicatat, ini bukan ramalan loh ya. Anggap aja ini stress test paling gila yang bisa kita lakuin buat portofolio investasi kita. Gila, semuanya kejadian cepet banget. Cuma dalam 72 jam, konflik regional ini langsung jadi krisis logistik global. Begitu Iran balas dendam dengan jadiin Selat Hormuz zona perang, perusahaan-perusahaan asuransi langsung cabut. Ya jelas, tanpa asuransi, mana ada kapal yang berani lewat. Rantai pasok dunia lumpuh seketika. Nah, di sini kita baru bener-bener lihat skala masalahnya. Lebih dari 20% minyak dan gas cair dunia itu lewat jalur super sempit ini setiap hari. Pas jalur ini ditutup, ya udah, energinya kejebak. Ini bukan cuma gangguan biasa, ini ibaratnya amputasi pasokan energi global. Artinya, semua yang kita pakai dari mobil sampai pabrik itu terancam mati total. Oke, dari perang fisik, sekarang kita geser ke dampak ekonominya. Penutupan Selat Hormuz ini dampaknya bukan cuma naikin harga bensin di pom, tapi juga ngebangkitin momok ekonomi paling mengerikan, stagflasi. Nah, disinilah angkanya mulai bikin merinding. Kalau blokadenya cuma sebentar, pasar mungkin masih bisa nahan harga di $90. Tapi, kalau lebih dari 3 bulan, wah kita lihat proyeksi harga bisa nembus $150 per barel. Coba bayangin, harga Pertamax Anda naik 2 kali lipat dalam semalam. Di level ini udah bukan inflasi biasa lagi. Ini pemicu resesi global yang parah banget, di mana bisnis pada gulung tikar dan PHK di mana-mana. Dan inilah monster yang paling ditakutin sama bank sentral di seluruh dunia, stagflasi. Pertumbuhan ekonomi mandek, tapi harga-harga terbang ke langit. Ini skenario mimpi buruk buat kita semua, buat konsumen dan pemerintah. Karena solusi buat satu masalah malah bikin masalah lainnya makin parah. Jadi, poin kuncinya tuh ini. Duit itu nggak pernah hilang pas krisis. Duit itu cuma pindah tempat. Para big fund bakal kabur secepat kilat dari saham-saham teknologi yang lagi mahal dan mereka bakal cari perlindungan ke sektor-sektor yang justru malah seneng kalau ada inflasi dan kekacauan. Oke, yuk kita bedah strateginya. Kita mulai dari pasar Amerika dulu ya. Sektor mana sih di S&P 500 yang bakal jadi pemenang dalam skenario perang ini? Jawabannya ada 2, energi dan pertahanan. Raksasa kayak Exxon sama Chevron, ini tiba-tiba jadi aset paling aman di dunia. Kenapa? Simple aja, sumur minyak mereka itu adanya di Texas sama Guyana, bukan di Timur Tengah. Mereka kebal dari perang fisiknya, tapi dapat untung dari harga perangnya. Dan coba lihat angka dari Chevron ini. Tiap harga minyak naik $1, untung mereka nambah $500 miliar. Ini benar-benar mesin cetak uang di tengah kiamat. Terus ada bisnis perang itu sendiri. Perusahaan kayak Lockheed dan RTX ini udah punya tumpukan orderan ratusan miliar dolar yang anti resesi. Dalam konflik kayak gini, tiap rudal Tomahawk yang ditembakin atau jet F-35 yang terbang, itu kan harus diganti. Permintaan buat ngisi lagi gudang senjata global bakal meledak, dan cuma mereka toko yang jualan barangnya. Sekarang, kita bawa pulang krisis ini. Perangnya mungkin jauh di Timur Tengah sana, tapi guncangannya bakal kerasa keras banget di Indonesia. Yuk kita lihat gimana caranya. Ini nih bom waktu fiskal namanya. APBN kita itu kan disusun pakai asumsi harga minyak cuma $70 per barel. Nah, kalau harganya loncat ke $120 juta, beban subsidi energi kita bisa meledak sampai lebih dari 500 triliun rupiah. Angka segede ini bisa ngejebol APBN kita, serius. Dan ini pukulan keduanya. Harga minyak tinggi itu artinya kita butuh lebih banyak dolar buat impor. Di saat yang sama, modal asing kabur ke tempat yang lebih aman. Kombinasi beracun ini bisa ngebuat rupiah nembus level psikologis 18.500 per dolar. Artinya apa? Inflasi impor bakal ngegerogoti daya beli kita semua. Di tengah ancaman ini, ada nggak sih tempat buat ngumpet di Bursa Efek Indonesia? Jelas ada dong. Yuk kita cari saham-saham mana yang bisa jadi benteng pertahanan buat portofolio kita. Jadi gimana caranya kita ngelindungin diri di pasar lokal?
Strateginya ada 3 pilar. Pertama, kita pasang taruhan di pemain yang emang langsung berenang di lautan minyak mahal. Kedua, kita ambil untung dari efek dominonya. Pas gas langka, semua orang lari kemana? Ya, ke batu bara. Dan ketiga, di tengah badai kita cari jangkar. Perusahaan yang bagi-bagi dividen tebal sebagai bantalan. Buat proksi minyak, pilihannya ya MEDC. Gampangnya gini, tiap harga minyak dunia naik, keuntungan mereka itu yang naiknya paling kencang. Di sisi lain, ada Adero. Mereka ini bukan cuma penambang batu bara biasa loh, mereka fokus ke batu bara metalurgi, yang harganya juga ikut-ikutan naik. Dan yang lebih penting lagi, kantong kas mereka itu tebel banget, bikin mereka kayak benteng di tengah resesi. Nah, untuk permainan substitusi, ITMG ini jagoannya. Karena hampir semua batu bara mereka diekspor ke negara-negara Asia yang lagi panik cari pengganti LNG, mereka bisa jual dengan harga premium. Makanya proyeksi dividennya bisa gila-gilaan, bahkan di atas 15%. Tapi kalau Anda tipe yang pengen tidur lebih nyenyak, ada PTBA. Sebagian besar penjualan mereka kan terikat kontrak jangka panjang sama PLN. Jadi pendapatannya stabil banget. Gak peduli dunia lagi rusuh. Ini jangkar defensif buat portofolio Anda. Oke, udah punya daftar sahamnya itu satu hal, tapi cara ngeksekusinya dengan benar itu hal lain lagi. Nah, di bagian terakhir ini kita bakal bahas gimana cara mainnya dan gimana biar kita nggak ikut kebakar. Jadi, gimana sih para pemain besar di pasar kalau lagi main? Ini bocorannya. Mereka itu nggak nyicil. Pas krisis pecah, mereka langsung masuk dengan dana gede secepat mungkin. Mereka bakal langsung buang saham-saham yang bakal hancur, kayak retail dan teknologi, terus muterin 15-20% dari seluruh portofolio mereka ke saham-saham pemenang parang yang udah kita bahas tadi. Tapi apa risiko paling gedenya dari strategi ini? Nah, ini dia. Bukan perangnya yang makin gede, tapi justru perdamaian yang datang tiba-tiba. Kalau tiba-tiba ada kesepakatan damai, semua premi risiko perang yang bikin harga komoditas naik, itu bakal nguap dalam sekejap. Jadi, gimana kita ngelindungin diri dari risiko itu? Jawabannya simpel, mekanis, dan tanpa emosi. Trailing stop loss. Pasang aja batas 8-10% di bawah harga puncak. Ini tuh kayak jaring pengaman otomatis yang bakal ngunci profit Anda sebelum pasar balik arah dengan brutal. Ini hukumnya wajib, nggak bisa ditawar. Jadi setelah kita bedah semua ini, pertanyaannya balik lagi ke Anda. Kalau besok pagi berita utamanya adalah tentang Selat Hormuz yang ditutup, apakah portofolio Anda udah dirancang buat bertahan atau malah buat menang? Coba kita diskusikan.